Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan semua yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, orang itu banyak yang bingung dan bertanya, sebetulnya terjadinya musibah, misalkan macam-macam lah, baik musibah itu yang sifatnya itu menyeluruh, atau musibah yang sifatnya itu personal, itu sebenarnya musibah itu ujian dari Allah, atau tanda kemarahan Allah. Nah, itu kan banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya hakikatnya itu gimana? Tadi sudah kita terangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya apapun yang menimpa kalian daripada musibah-musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu karena ulah tangan kalian. Dan Allah sudah memaafkan yang banyak. Allah hanya itu nguji sedikit aja, balas sedikit aja, atau memberikan musibah sedikit daripada yang layak diterima. Ada ayatnya. Namun jangan lupakan juga ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, waliyublil mu'minina minhu bala'an hasana. Dan kami akan menguji orang-orang yang beriman. Sungguhnya orang yang beriman tuh akan mendapatkan ujian bala'an hasanan, dengan bala yang baik. Maksudnya apa? Nikmah azimah. Juga ada hadis Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma solihun thumma al-amthal fal-amthal. Paling beratnya orang dapat bala itu para nabi, orang soleh, kemudian yang seperti mereka. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sekelompok kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi musibah itu antara hukuman atau ujian. Nah, yang bertanya, orang kan bertanya-tanya. Yang pertama tentunya paling bijaksana adalah jika musibah itu terjadi dalam kehidupan kita, personal kita yang terkena musibah, kita fokus ke diri kita, ada musibah yang menimpa, dan semoga kita Allah dijauhkan dari sekian banyak bala, musibah dan segala macam ujian ya. Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Semoga Allah menjadikan kita tuh hamba yang sering dapat kebaikan, bukan sering dapat ujian. Jika itu terjadi kepada diri kita, maka kita harus tahu bahwasanya kita harus waspada. Jangan-jangan ini karena dosa kita. Sayyidina Ali mengatakan musibah itu turun karena dosa, terangkatnya karena tobat. Jadi kalau kita kena musibah, maka ya kita tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu diri kita itu penuh dengan dosa. Namun ketika ada musibah di suatu daerah, atau suatu kelompok, atau suatu komunitas, atau suatu tempat, maka jangan Anda memvonis itu hukuman Allah itu karena di sana ada kemaksiatan begini dan lain sebagainya. Jangan memvonis. Kenapa? Di sana mungkin ada orang baik juga, mungkin Allah menguji mereka. Nah, Anda nggak tahu, tapi Anda ambil pelajaran bahwasanya ketika ada ujian yang menimpa sekelompok orang yang lain, sebenarnya bagi mereka itu ujian, mereka bersabar atau tidak, namun kita pun juga sedang diuji, peduli atau nggak peduli. Gimana tanda kepedulian kita? Yang bisa memberikan sumbangan silahkan nyumbang, yang nggak punya apa-apa silahkan Anda mendoakan agar mereka segera dibebaskan dari sekian banyak musibah-musibah dan ujian. Nah, semoga keterangan ini tadi bisa dipahami dengan jelas. Ada salah seorang tabi'in yang kisahnya itu sangat istimewa. Tadi baru kita baca di kitab Hilyatul Auliya, yang kitabnya ada di belakang saya ini. Mungkin saya sudah kita rangkum di rangkuman yang ada di hadapan saya. Ada salah seorang mungkin generasi tabi'in atau tabi'in yang bernama Atha As-Salimi. Atha As-Salimi itu dikenal orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kalau lihat api, dia tuh sampai pingsan. Kenapa? Karena takut jangan-jangan api itu adalah isyarat kalau dia akan diuji dengan api neraka. Saking takutnya sama Allah. Ini Atha As-Salimi, idza habbat rihun wa barqun wa ra'dun. Ketika daerah itu mungkin ada angin kencang, kemudian ada petir, kilat dan sebagainya. Apa yang dia katakan? Apa dia mengatakan, ini karena fulan maksiat, ini karena fulan begini? Enggak. Dia mengatakan apa? Hadza min ajli yusibukum law mata Atha istarahan nas. Ini semua terjadi, ujian-ujian ini karena saya. Seandainya saya mati, kalian mungkin akan senang-senang, kalian akan istirahat, akan merasakan kenyamanan. Jadi kalau kena musibah daerah lain, nganggap itu mungkin karena dirinya. Anda bisa bayangkan. Maka pernah ketika itu harga naik. Dia mengatakan hadza min ajli yusibukum ghala'ut ta'am.
Lau mutu ana lastarohanas. Ini semua karena saya. Seandainya saya mati, mungkin nggak ada ujian itu. Harga bahan pangan tuh sampai naik. Jadi orang soleh itu ketika lihat ujian tuh nggak berpikir dosanya orang lain, tapi berpikir dosanya diri sendiri. Nah sekarang ini kita kehilangan kemampuan untuk menintrospeksi diri kita. Tapi kita pandai mengintrospeksi dirinya orang lain. Diri kita ini harus kita urus. Lalu terjadi apapun juga kita, ya Allah, ini mungkin karena kurangnya kita dekat sama Allah. Perbaiki diri kita, tobat, minta aman kepada Allah. Laksanakan amal-amal soleh. Itu yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu, ujian itu tanda cinta Allah atau tanda kemurkaan Allah, itu caranya mengetahui gimana? Ada sebagian sholihin yang dikutip nasihatnya, beliau mengatakan, kalau kamu mendapatkan ujian, kemudian kamu tuh nggak sabar, kamu ngeluh, kamu protes, kamu curhat ke semua orang, maka itu berarti ujian yang merupakan hukuman. Tapi kalau kamu itu terkena ujian dan kamu tuh sabar, kamu nggak ngeluh, kemudian kamu juga nggak protes sama Allah, maka itu berarti ujian, bahkan kamu ridho terhadap ketentuan Allah, maka itu ujian bisa jadi bukan tanda kemarahan Allah, akan tapi ujian itu adalah tanda Allah cinta kepada Anda. Allah ingin menghapuskan dosa Anda, atau Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat Anda di sisinya. Itu adalah hakikat daripada ujian. Nah, adapun yang berkaitan dengan masalah musibah, tadi kita telah mengkaji dari kitabnya Imam Malik. Imam Malik itu punya kitab hadis yang sangat populer, yaitu Al-Muwatta, yang terkenal sekali. Mas Farel, ini ada keterangan-keterangan yang juga kita tulis di sini dari apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Nah, Imam Malik itu dalam kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang menjadi rujukan fikih madhab Maliki, beliau ada satu bab judulnya Jami'ul Hisbah fil Musibah, yaitu meraih pahala ketika terjadinya musibah. Meraih pahala ketika terjadinya musibah. Nah, musibah itu apa? Kullu ma yu'dil insan fahuwa musibah. Apapun yang mengganggu seseorang, maka itu berarti satu musibah. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW ketika lampunya di kamar itu mati, Nabi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya kaget, ya Rasulullah, lampu mati kok innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Kenapa? Nabi, apapun juga yang tidak menyenangkan, yang mengganggu, maka itu adalah musibah. Dan hisbah itu adalah rasa sabar ketika menghadapi musibah karena mengingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada satu keterangan dari ulama dalam kitab Thariqul Hijratain. Ulama itu mengatakan caranya agar orang itu bisa bersabar ketika mendapatkan musibah itu gimana? Ulama tadi itu mengatakan begini. Yang pertama, kamu harus sadar bahwasanya musibah itu adalah takdir Allah. Dan tidak bisa kamu hindari. Jadi nggak ada seandainya itu ucapan-ucapan yang nggak berguna. Seandainya saya begini saya nggak akan lah. Itu ucapan yang nggak berguna. Ambil pelajaran, selesai. Lau walim wa kaifa qawlu dzil hamad ya'tarid Allah alladzi khalaq. Kata Habibul Haddad, ucapan seandainya, seumpamanya dan sebagainya, itu ucapan orang yang bodoh, mau tentang Allah yang menciptakan. Itu sudah ditakdirkan sama ya, musibah yang kita terima dan semoga kita nggak kena ujian ya. Tapi sampai kita tuh diuji, atau kita yang pernah diuji kemarin-kemarin, itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam musibah itu terdapat sekian banyak hisbah, sarana untuk kita mendapatkan pahala. Dengan sabar, kita akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dengan sabar, kita akan mendapatkan pahala bighairi hisab. Itu yang terjadi di dalam satu musibah. Begitu. Tapi kalau kamu lihat apa yang ada dalam balik musibah ini, maka kamu akan sadar bahwasanya itu bukan satu hal yang buruk. Ketika musibahmu itu akhirnya berujung dengan kamu mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya kasih contoh. Ada orang kehilangan motor, itu musibah atau bukan itu? Musibah. Tapi setelah kehilangan motor, habis itu dia dapat ganti motor 2. Lah, musibah apa bukan? Ya ketika kehilangannya musibah, ketika dapat ganti. Ya jadi musibah itu nggak sama itu diartikan ini akan negatif. Enggak. Kalau kamu sabar tuh ada rahasia-rahasia di balik itu semuanya. Di balik itu semuanya. Tapi tanya apa? Ya ayyahtasiba fi kulli musibatin. Ya kamu ihtisab, kamu berusaha sabar mencari pahala, ikhlas di dalam setiap apa yang dialami daripada hal yang kurang menyenangkan tersebut. Nah,
Nah, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau mengatakan, mengutip riwayat dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Rasulullah SAW bersabda, liyu'azzil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Nabi SAW, beliau bersabda, hendaknya setiap orang muslim yang mendapatkan musibah, maka dia berusaha untuk sabar dengan mengingat bahwasanya mereka itu sudah kena musibah, yaitu dengan tidak adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita itu pernah mengalami satu hal, yaitu kita ditinggal oleh Rasulullah SAW, yang mana selama beliau ada itu datang khabar dari langit, itu khabar dari Allah ya, bukan dari Allah di langit. Kemudian setelah itu rahmatnya luar biasa, petunjuk untuk kita semuanya. Ini kehilangan Nabi Muhammad itu musibah yang luar biasa. Dan musibah yang ada saat ini nggak ada bandingannya dengan ketika kita tidak bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi kalau kita mau membandingkan apa yang kita alami dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, nggak ada apa-apanya ini yang kita alami ini. Dengan yang dialami oleh Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Anda yang kehilangan harta, Nabi Muhammad kehilangan segalanya. Dia pernah kehilangan anaknya, wafat istrinya, dan lain sebagainya. Suatu hal yang luar biasa. Jadi, hisbah fil musibah. Jadi, meraih pahala, mengungkap hikmah di balik musibah. Itu bab yang ada dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kemudian juga, diriwayatkan pula, yang terjadi dengan Ummu Salamah dan istri Nabi SAW, beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, man asabathu musibatun, barang siapa yang terkena musibah, faqala kama amarallah, maka dia berkata sebagaimana apa yang diperintah oleh Allah. Apa yang diperintah oleh Allah kalau orang kena musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berdoa apa? Allahumma ujurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Nah, ini riwayat doanya ini macam-macam. Ada yang Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tapi ini yang sama, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Illa fa'alallahu dzalika. Kecuali Allah pasti akan melakukan itu kepada dirinya. Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Pasti. Jadi orang yang kena musibah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa aqibni bisa wa akhlifni khairan minha, itu pasti akan Allah ganti dengan lebih baik dan Allah akan memberikan pahala atas kesabarannya dia menghadapi musibah. Pasti. Ummu Salamah itu ketika ditinggal wafat oleh Abu Salamah itu orang yang soleh luar biasa, saudara susunya Nabi. Ummu Salamah itu putranya Barrah binti Abdul Muttalib. Berarti masih saudara dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah disusui juga oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, orang yang menyusui Nabi. Jadi saudara susunya Rasulullah SAW. Orang yang terkenal soleh. Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah ketika doa, ya Rabb, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dibandingin Abu Salamah? Anda tahu siapa gantinya? Setelah masa iddahnya selesai, Ummu Salamah dilamar oleh seseorang, gantinya Abu Salamah. Siapakah dia? Rasulullah SAW. Jadi berarti bagi Ummu Salamah ketika kehilangan suami sampai akhirnya beliau jadi istri Rasulullah, itu musibah atau bukan? Ya kan ada hikmah di balik musibah. Gitu. Ada juga dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, suatu ketika Qasim bin Muhammad ini cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tadi kita lihat di syarahnya. Beliau ketika istrinya wafat, kedatangan seorang tamu, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi. Datang kemudian takziah. Setelah itu menyampaikan, di Bani Israel itu ada seseorang, rajulun faqihun alimun abidun mujtahidun, seorang yang faqih, pakar agama, alim, orang yang berilmu, abid, ahli ibadah, mujtahid, orang yang sungguh-sungguh. Wa kanat lahu imra'atun, dia punya seorang istri, wa kana biha mu'jaban laha muhibban, kagum dan cinta sama istrinya itu luar biasa. Istrinya meninggal dunia, muka dia sedihnya luar biasa. Sampai akhirnya dia mengurung diri di rumah, wa ghallaqa 'ala nafsi, dia tutup rumah dan enggak mau ketemu sama orang sama sekali. Dan tidak boleh ada yang mendatangi dia sama sekali, tidak boleh ada yang ketemu sama dia sama sekali. Jadi cuma satu orang yang biasa melayani diajak gitu aja. Sampai akhirnya kisahnya didengar oleh satu orang perempuan. Orang dengar kisahnya, saya itu mendatangi yang jaga pintu. Saya ada hajat sama dia, saya mau minta fatwa. Dan tidak bisa saya itu minta fatwa kecuali saya harus ketemu dengan dia. Pertama, nggak mau ini. Orang yang soleh Bani Israel ini nggak mau. Sampai akhirnya terus ditunggu sampai akhirnya, ya udah dah, kalau dia mau nunggu.
Ya, akhirnya dipertemukan. Kemudian saya itu perempuan tadi bilang, saya datang sini mau minta fatwa. Apa fatwanya? Gini, jadi saya itu minjem perhiasan ke tetangga saya. Saya pakai, saya seneng lama loh saya pinjem. Tiba-tiba dia minta perhiasan itu. Kira-kira saya kembalikan enggak? Kata alim tadi, nah Allah, ya demi Allah kamu kembalikan. Loh, kan sudah saya pakai lama. Saya kembalikan enggak? Ya dia lebih berhak loh, dia yang punya kok dia kan minjemin ke kamu. Udah saya itu, saja begitu kata perempuan tadi, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu, hei Syekh. Apakah kamu mau bersedih atas sesuatu yang Allah pinjamkan kepada kamu? Dan Allah ngambil lagi dari kamu. Setelah itu, pergi nih perempuan. Saya paham, oh benar perempuan ini. Istrinya kan pinjaman dari Allah. Dia ambil lagi, ya udah. Akhirnya saya itu langsung buka pintu ketemu lagi seperti biasa. Kata sih, wa nafa'ahullahu biqauliha. Dan Allah SWT memberikan manfaat dengan ucapannya perempuan tadi. Nah, yang di Syarah Zarqani ala Muwatta Imam Malik mengomentari hadis ini mengatakan, sealim apapun orang tuh gak boleh berhenti belajar. Kadang-kadang dia tuh mendapatkan pencerahan dari orang yang levelnya di bawahnya dia. Al-Fadhil yang tinggi, yang utama, itu kadang-kadang ditolong sama Al-Mafdhul yang derajatnya di bawahnya. Itu komentar daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta ini. Jadi apapun yang terjadi kan sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah mampu memberikan yang lebih baik. Nah, dan tadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau kamu kena musibah, ingatlah kamu tuh udah kehilangan aku tuh udah musibah. Kamu kehilangan apapun juga Allah bisa ngasih ganti, tapi kalau kehilangan Nabi Muhammad, siapa yang bisa ngasih ganti? Gak ada gantinya. Nah, makanya lewat ini, makanya kita semuanya harus jadi orang yang bijaksana. Yang bijaksana di dalam mengarungi kehidupan ini, bahwasanya apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, itu adalah satu hal yang merupakan kebaikan. Kebaikan. Gimana juga ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, yang hadis riwayat Sahih Ibn Hibban, ajaban li amril mu'min. Saya mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan-urusannya kaum mukminin ini. Kenapa? Semua urusannya itu bagus. In asabathu sarra syakara. Kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan, dia syukur. In asabathu dharra sabara. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Wa kana khairullah, dan itu adalah yang terbaik bagi dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan diberikan kepada siapapun juga kecuali hanya untuk orang yang beriman. Intinya daripada kajian kita di malam hari yang penuh dengan berkah ini, musibah sesuatu yang enggak menyenangkan itu jangan dimaknai adalah satu hukuman dari Allah atau satu kiamat kecil dalam kehidupan kita, enggak. Ketika orang itu bisa hisbah, bisa sabar dan bertujuan untuk mencari pahala, maka musibah itu akan berubah menjadi satu kenikmatan, dan dia insya Allah akan izinkan memahami apa yang Allah simpan di dalam musibah yang terjadi tersebut daripada manfaat-manfaat, faedah-faedah, dan akhirnya dia akan mendapatkan hasil akhir yang terbaik dan anugerah yang tidak terputus karena kesabarannya dia di dalam menerima apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah mentakdirkan banyak kebaikan dalam diri kita, maka kita harus banyak bersyukur. Nah, itu adalah urusan orang mukmin seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, Rabbul Arsh, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tetap layak kita puji di dalam semua takdirnya yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Nggak ada kata untuk menghadapi apapun juga kecuali Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur sama Allah. Dan ketika kita terkena hal yang tidak menyenangkan, jangan lupa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyirus sabirin, dan kabar gembira untuk orang yang bersabar. Sama orang yang bersabar, orang yang kalau kena musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang akan dia dapatkan? Wa basyirus sabirin, kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Itulah mungkin hikmah di balik musibah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sunnatullah itu pasti akan terjadi. Jadi Anda nggak bisa, kenapa ya orang baik kok kena musibah? Mohon maaf, Nabi Muhammad SAW itu kurang baik apa? Diuji nggak sama Allah? Diuji kan? Nabi Muhammad SAW itu kurang baik apa? Diuji sama Allah. Kenapa kok Nabi Muhammad itu pakai diuji? Biar kita tahu bahwasanya Nabi aja diuji, apalagi kita. Nabi aja diuji. Bahkan kalau seandainya Rasulullah SAW itu nggak pernah diuji, orang tuh, wow, Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngajarin sabar. Nabi SAW ngajarin sabar, Nabi diuji. Bahkan
Kita nih sekarang kalau lihat ujian kita, ya ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ulama juga mengajarkan untuk kita nih sering membaca ya latif, ya latif, ya latif. Latif itu artinya ya wahai yang maha lembut. Artinya kalau orang itu sering mengucapkan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, maka ketika dia mendapatkan ujian, maka ujiannya itu musibah itu harusnya tidak enak. Tapi dibarengi dengan sifat lutufnya Allah, kelembutan Allah. Sehingga musibah dan lutuf itu datang berbarengan, orang menyaksikannya, wah itu satu musibah. Tapi yang mengalami kayak gak merasakan apa-apa. Karena tadi mendapatkan lutuf, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Sering disebut ya latif, ya latif, ya latif. Biasakan lisan kita tuh gak usah ngomong yang gak berguna. Daripada nganggur di jalan mengucapkan ya latif, ya latif, ya latif. Sholawat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jadi lisan itu ada lisan yang pandai berzikir. Lisanan zakiran. Lisan yang pandai berzikir itu adalah satu rezeki yang luar biasa kalau Allah anugerahkan kepada kita lisan yang pandai berzikir. Ini adalah kisah-kisah merupakan hikmah di balik musibah. Jalani hidup dengan optimis. Jalani hidup dengan percaya diri. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah menghukum saya. Enggak. Apapun yang terjadi Anda tetap ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah, dan Anda bersyukur alhamdulillah kalau Anda kena musibah. Karena kalau lihat dosa kita mungkin harusnya dapatnya lebih gede, tapi kita kasih kecil, ya ucapkan alhamdulillah. Maka hikmah dari musibah itu adalah ketika kita bisa bersabar, maka Allah akan menjadikan musibah itu berubah menjadi satu kenikmatan. Kemudian ada hikmah yang terkandung yang akhirnya bisa kita pahami. Kemudian setelah itu kita mendapatkan manfaat-manfaat, faedah-faedah macam-macam, dan kita akan mendapatkan hasil akhir yang baik dan anugerah yang tidak terhingga sampai kapanpun. Juga ketika kita bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu siapapun yang mendengarkan ini, jangan terus akhirnya saya siap diuji, jangan. Ada kok nantang, jangan. Nah, paling baik kita tuh minta sama Allah apa? Al-afiyah. Nabi SAW itu mengajarkan kalau kamu meminta sama Allah, maka mintalah al-afiyah, mintalah keselamatan. Allahumma inna nas'alukal afwa, ya Allah kami memohon ampunan dan memohon al-afiyah, keselamatan. Ucapkan itu, sering. Jadi jangan minta diuji, jangan minta apapun juga, tapi ucapkan al-afiyah, minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong orang yang selamat di dunia ini, selamat sampai di akhirat nanti kita juga akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang gimana caranya membedakan ujian karena dosa kita atau karena ujian itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menguji kita. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian kita bisa bersabar. Enggak mengeluh kepada makhluk, pasrah, bahkan ridha terhadap ketentuan Allah, maka itu tanda musibah yang kita alami adalah satu ujian dari Allah untuk menghapuskan dosa kita atau meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terjadi satu musibah dan kita marah, nggak sabar, ngeluh, setiap orang kita ceritain, orang harus merasakan penderitaan sama seperti kita, bahkan harus heboh, kenapa saya disakiti kok orang bisa tertawa, wah dibesar-besarkan sendiri, maka itu berarti mungkin karena kesalahan kita. Namun apapun yang terjadi kita biasakan untuk introspeksi diri. Nah, jangan kita mudah memvonis itu daerah itu isinya pendosa sehingga kena musibah dan lain sebagainya, jangan. Tapi kita vonis diri kita, apapun yang terjadi ini jangan-jangan karena dosa kita sampai terjadi musibah ada di mana-mana. Maka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu sesekali ini ada seruan untuk taubat masal. Tobat bareng-bareng gitu. Cukup dah. Bumi ini kesian yang disaksikan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, anak durhaka sama orang tua, kezaliman dan lain sebagainya. Kita harus tobat masal kita nih. Perbaiki lagi sholat kita. Perbaiki lagi hubungan kita dengan masjid, hubungan kita dengan orang tua. Insya Allah, kalau kita tobat masal, maka insya Allah Allah SWT akan angkat semua bala, musibah, bencana, dan semua tangan-tangan jahat Allah akan singkirkan daripada negeri ataupun rumah kita bersama yang kita cintai ini, insya Allah. Assalamualaikum. Kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.